Ya, permintaan Gibran waktu itu ya bahwa dia keliling kota Sydney Mhm. dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan itu ya. Dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Mhm. Itu di InSearch ya. Insert. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch, Pak. Oh, Namanya InSearch Language Center. oh, Insert Language Center. Bahasa dong Itu ini ya? berbeda dengan UTS. Hmm. UTS itu University Technology of Sydney ya. Mhm. Itu university. Mhm. Kalau InSearch ini, InSearch Language Center, Mhm. tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Mhm. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, Mhm. atau pathway ya, jalan menuju university. Mhm. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu bank berafiliasi dengan UTS. Mhm. Bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di InSearch. Tapi itu bukan UTS, itu InSearch Language Center namanya. Mhm. Nah, Dan itu di situ bukan saja, ya, Pak, silakan. ya, Ya. bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, Mhm. tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Hmm. Seperti halnya istri saya, Mhm. waktu dia dapat permanent resident Australia, Mhm. mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke InSearch juga. Saksi-saksi yang mereka bawa tuh saksi-saksi yang bukan di bidangnya. Yang baru itu yang bapak-bapak di Australia itu Iya, kan. iya, iya. Itu menurut Yang- kalian gimana itu? Nah, menurut saya nih ya, Eh, dia itu kan saya tidak tahu pekerjaan pasti beliau. Cuma kan dari yang beliau ceritakan, beliau driver. bertemu dengan Bapak Gibran karena menyupiri lah ya selama 1,5 hari aja. Dan beliau sendiri menyatakan Bapak Gibran itu pendiam. Berarti kan memang Bapak Gibrannya itu bukan tipe yang suka untuk bercerita dan Ya. menjawab pun seperlunya aja kan. Dan dari keterangan beliau itu InSearch Language Center itu cuma les bahasa Inggris. Iya. Gini, logikanya gini ya Kak. Saat kita datang ke suatu tempat pendidikan atau tempat manapun ya, kita baru datang masuk ke resepsionisnya pasti ditanya apa keperluan kita kan. Yep. Kalau misalnya kayak dulu saya datang ke MDS, saya bilang, oh ya saya lagi cari jurusan komunikasi untuk belajar S1. Oh dikasih ini pilihan-pilihannya, ada ini jurusannya ini, kampus yang berafiliasi ini. Sedangkan dia waktu itu konteksnya adalah istrinya baru dapat PR dan dapat sponsor dari pemerintah untuk les bahasa Inggris lah. Begitu datang ke pintu masuk pasti kan ditanya keperluannya apa? Oh, untuk kursus bahasa Inggris yang pasti dijelasin dia soal les bahasa Inggrisnya aja. Dia nggak dijelaskan, oh kami juga ada program diploma loh, atau kami ada program InSearch Foundation loh. Nggak, dia tidak tersentuh itu karena memang saat itu kepentingannya buat itu. Jadi buat kayak resepsionis di sana atau apa agen pendidikan di sana saat mereka temui ya menjelaskannya ya cuma khusus les bahasa Inggrisnya aja yang dijelaskan, kecuali dia datang misalnya sama anaknya yang baru lulus sekolah, baru datang tanya-tanya pasti juga akan dijelaskan program InSearch, program foundationnya pasti dijelaskan atau program diplomanya kayak gitu. Karena memang dia datang khusus datang udah mau nanya soal bahasa Inggris yang pasti dijelasin ya level-level tingkatan kursus bahasa Inggris aja di sana gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi kan memang ya dari masa ke masa kan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Inalim juga bahwasannya kan sudah ada rebranded juga dari sebuah lembaga pendidikan itu, dan jelas sekali yang dipaparkan ada brosurnya, buktinya, handbooknya itu kan, handbooknya itu justru itu sesuatu bukti sebenarnya bahwasannya yang bagi mereka mengatakan bahwasannya di insert UTS itu cuma 6 bulan ataupun 9 bulan ternyata salah ya kan. Ada tingkatan-tingkatan.